البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Mana tadi? Bentar kita faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsul khamis, hadis yang kelima, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, qadima nasun minal a'rab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang dari Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu, mereka bertanya, atuqabilu nasibiyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Faqalu na'am. Maka para sahabat mengatakan iya. Qalu, mereka mengatakan, yaitu para Badui, lakinna wallahi ma nuqabbil. Tapi kami demi Allah kami enggak mencium anak-anak kami. Faqala Rasulullah SAW, awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Apakah aku berkuasa, yaitu apa yang mampu aku perbuat apabila Allah Ta'ala telah mencabut dari hati-hati kalian itu rahmat. Muttafaqun alaih. Tayyib, ini termasuk apa? Keunikan orang Badui. Datang kepada Rasulullah menanyakan masalah ini. Tanya, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Mungkin terdengar berita dari apa? Aqra' bin Habis ataupun sebagian Badui yang lain. Oh, Rasulullah mencium cucunya itu. Oh, kita jangankan cium cucu, cium anak pun tidak. Nah, mereka tanya, orang Badui tanyanya seperti itu, memang biasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Thalhah bin Ubaidillah dan lain-lain. Mengatakan, ya Muhammad, inni sa'iluka wa musyaddidun fi su'al. Wahai Muhammad, saya akan tanya kepadamu dan saya akan bersikap keras dalam tanya padamu. Rasulullah berkata, sal, coba tanya. Terus tanya masalah rukun Islam. Baik, orang Badui. Dianggap sahabi juga. Ya, mereka sahabat. Sahabat karena apa? Mereka beriman kepada Rasulullah. Kekurangannya ya dimaklumi. Baik. Disebutkan di sini bahwasanya sekelompok orang dari Badui datang kepada Rasulullah SAW. Dohirnya adalah apa? Dohirnya adalah ada pertanyaan-pertanyaan. Makanya nanti ada dialog dengan Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Masyru'iyatu arihlah fi thalabil ilm. Disyariatkan untuk melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Selama masih mampu, maka kita berusaha untuk apa? Menuntut perjalanan, mendatangkan untuk mencari ilmu, datang ke orang alim dan sebagainya. Sama saja dia safar ataupun tidak safar, dan itu adalah termasuk sunnah para salaf sebagaimana dijelaskan Khatib Al-Baghdadi dalam Rihlah Ashabil Hadis. Dan itu adalah termasuk sunnah. Makanya sebagian ulama menentang tentang apa? Tentang yaitu masalah ijazah jarak jauh dengan alasan apa? Ini akan membatalkan rihlah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan ini tidak membatalkan rihlah karena ini sekedar apa? Membantu untuk mempermudah di dalam menyebarluaskan riwayat. Tetapi tetap orang yang rihlah dia itu ilmunya lebih banyak daripada orang yang tidak rihlah. Sebagaimana dijelaskan oleh Sofadi dan lain-lain. Tidak sama antara orang yang dapat hadis sekedar apa? Dia masuk ke maktabah baca satu hadis dengan apa? Betul-betul dia jalan ke seorang syekh kemudian dapat hadis. Nilainya lain dan betul-betul hafalannya itu lebih kuat. Dia ingat ini kejadian apa ketika saya dapatkan hadis ini dan apa yang dan waktu itu pada hari bagaimana dan mataharinya keadaannya bagaimana dan cuacanya waktu itu bagaimana. Itu lain dengan orang yang sekedar masuk maktabah. Walaupun semuanya penting, tapi nilai kekuatannya tidak sama dengan orang yang betul-betul rihlah. Makanya di sini apa? Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Rihlah Ashabul Hadis mendatangkan dalil yang banyak. Dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari As-Sunnah dan juga apa? Perbuatan para sahabat dan para salaf setelah itu. Nah, termasuk ini adalah orang Badui. Mereka datang dari luar Madinah, datang kepada Rasulullah menanyakan apa yang mereka perlukan. Nah, di antara pertanyaannya adalah ini. Mengatakan apa? Atuqabbilu nasibiyanakum. Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Menunjukkan apa? Perkara ini perkara yang besar bagi mereka sehingga mereka harus jalan jauh untuk tanya tentang masalah ini. Maka kemudian dijawab oleh para sahabat, iya kami memang melakukan itu. Maka mereka mengatakan bahkan sampai sumpah itu. Demi Allah, tapi kami demi Allah kami nggak mencium anak-anak kami. Baik, dijelaskan oleh para syurah terhadap hadis ini
Termasuk apa? Ghiladul a'rab, yaitu kerasnya hati orang-orang Badui. Berbeda dengan ahlul hadar, yaitu orang-orang perkotaan yang karena banyak perjumpaan dengan berbagai wilayah, dengan berbagai karakter manusia, maka mereka menjadi lembut. Kenapa? Biasanya orang yang hanya jumpa satu karakter atau orang sendirian, karakternya tidak akan berubah, karakternya akan keras. Tapi kalau dia berjumpa sekian banyak karakter, padahal dia punya keperluan kepada orang-orang itu, mau tidak mau dia akan berlatih siasat. Oh, kalau yang ini saya kerasi nggak boleh, saya harus lembut. Oh, kalau yang ini saya straight langsung nggak boleh, saya harus pelan-pelan, dan sekian hari baru saya akan bicara begini-begini. Makanya penduduk hadar, yaitu penduduk perkotaan, mereka lebih pandai untuk apa? Untuk mengolah kalimat dan untuk apa itu? Mencari keperluan-keperluan mereka daripada orang kampung. Orang kampung tak paham tentang masalah itu. Maksudnya kampung adalah kampung-kampung Badui itu. Makanya kata para ulama, di antara hikmah para rasul itu semuanya adalah dari ahlul qura, yaitu orang-orang perkotaan, bukan dari orang Badui. Karena apa? Rasul itu tugasnya adalah untuk yasusun nas, yaitu untuk mensiasati manusia, mengelola orang. Sebagaimana hadis Abi Hurairah itu, Rasulullah SAW bersabda, Kana Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel dulu diatur, disiasati oleh para nabi. Bani Israel keras dan sulit. Maka para nabi memang harus pandai-pandai untuk mengambil hati mereka agar mereka mau menerima hidayah dan sebagainya. Maka seperti itu para rasul semuanya adalah dari penduduk perkotaan, karena mereka lebih pandai untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah daripada orang Badui. Ada nggak dalil yang bicara masalah itu? Iya, di dalam akhir-akhir dari surat Yusuf itu Rasulullah SAW bersabda, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul kecuali mereka adalah kaum pria yang datang dari penduduk-penduduk perkotaan itu. Kenapa? Karena hikmahnya adalah itu. Mereka ditugaskan untuk mensiasati manusia agar taat kepada Allah. Dan ini lebih mampu dilakukan oleh penduduk perkotaan daripada penduduk Badui. Dan sama saja ini Badui Arab, istilahnya Arab, ataukah Badui dari apa itu, misalkan barbar, yaitu barbar adalah Badiatul Jazair, kata Syekhul Islam. Kita lihat orang-orang Jazair yang dari perkotaan, mereka akhlaknya lebih bagus daripada orang-orang barbarnya. Barbarnya bengis dan ganas. Sementara kalau yang perkotaan halus, walaupun badannya sama besar tapi apa? Lain karakternya itu. Demikian pula dari seluruh negeri yang memiliki penduduk Badui, karakternya jelas lain daripada perkotaan. Tapi disebutkan di sini, maka Rasulullah SAW bersabda, awa amliku inkana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Apa yang mampu saya lakukan apabila Allah telah mencabut dari hati kalian rahmat? Ini polanya adalah apa? Pola dzam, yaitu celaan. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang di hatinya kurang rahmat ini tercela. Kenapa? Yang namanya rahmat itu adalah karakter yang lebih diutamakan. Makanya Allah Ta'ala walaupun seluruh sifat dia adalah sifat yang baik, tetapi Allah telah berfirman, apa itu? Inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Kata para ulama, ini menunjukkan sifat Allah itu bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna, ada yang lebih sempurna. Dan itu menunjukkan bahwasanya rahmat itu lebih diutamakan daripada azab, daripada ghadab. Makanya Allah Ta'ala punya nama Al-Halim, yaitu alladzi la yasta'jil bil uqubah, tidak tergesa-gesa untuk menghukum. Menunjukkan apa? Rahmat itu lebih diutamakan daripada kemurkaan, daripada kebencian, daripada siksaan. Makanya Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Akhir-akhir surat Al-Anbiya itu, tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Padahal ayat-ayat yang lain telah mengatakan apa? Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Telah diizinkan untuk orang yang diperangi untuk berperang karena mereka telah apa? Mereka telah dizalimi. Dan Allah Ta'ala telah berfirman khusus pada Rasulnya, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang munafikin dan keraslah pada mereka. Tetapi apa? Allah Ta'ala di dalam ayat tadi mengatakan, tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Menunjukkan rahmat inilah yang lebih didahulukan. Dan termasuk dari bentuk mendahulukan rahmat adalah apa? Allah Ta'ala tidak langsung mengadab suatu kaum, tapi apa? Didatangkan nasihat-nasihat dulu, diberi sekian banyak kebaikan dan kenikmatan. Semoga mereka mau merunduk, semoga mereka mau bersyukur dan sebagainya.
Kalau sudah sekian lama peringatan tersia-sia, baru apa? Siksaan itu datang. Itu pun ada beberapa peringatan sebelum adanya siksaan yang sebenarnya. Baik. Maka ini menunjukkan bahwasanya inti dakwah dan inti syariat adalah sebagai rahmat. Makanya barang siapa hatinya itu penuh dengan rahmat, maka ini lebih diutamakan daripada orang yang di hatinya itu penuh dengan kekasaran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik." Maka dengan sebab rahmat Allah lah engkau itu menjadi apa? Lunak kepada para sahabatmu. Seandainya engkau itu keras dan bengis hati, niscaya mereka akan tercerai-berai dari sekelilingmu. Karakter manusia nggak suka disikapi dengan kasar. Maka apa? Rasulullah disyariatkan untuk apa? Mensikapi para sahabat dengan apa? Dengan kelembutan. Dan ini adalah hukum asal dan itu yang paling dominan. Dan dalil tentang ini banyak sekali. Nanti akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi sendiri. Adapun sikap kasar atau sikap keras itu sekali-sekala saja ketika diperlukan. Baik. Dan juga di dalam hadis, tapi ini akan banyak disebutkan, tak perlu kita rinci. Apa itu? Rasulullah sabda kepada Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu lembut dan dia menyukai kelembutan. Wa innallaha la yu'ti birrifqi ma lam yu'ti fil unuf. Yarhamukallah. Dan Allah itu betul-betul memberikan kepada seseorang karunia dikarenakan kelembutan dia dengan karunia yang tidak dia berikan kepada orang yang unuf, yaitu orang yang bengis dan kasar. Itu menunjukkan bahwasanya rahmat inilah yang diutamakan. Walaupun nanti ada perincian panjang masalah rahmat sesuai dengan apa? Sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Tapi secara umum ini adalah lebih diutamakan masalah rahmat. Dan termasuk bentuk rahmat adalah apa? Mencium anak-anaknya sendiri. Ini adalah rahmat. Bentuk kasih sayang diantaranya adalah mencium anaknya sendiri, memeluknya ketika diperlukan, menghiburnya dan sebagainya. Ini semua adalah bentuk rahmat. Makanya di sini Rasulullah SAW menjadikan yaitu mencium anak ini sebagai termasuk alamat akan adanya rahmat bagi hati. Dan ini dari sini diambil dalil bahwasanya apa? Al-dhawahir tadullu ala ma fil qulub. Bahwasanya amalan-amalan lahiriah itu menunjukkan kepada apa yang di dalam hati. Padahal tadi hanya mengatakan apa? Kami tidak mencium mereka. Tapi Rasulullah mengatakan ini menunjukkan hati kalian itu tidak ada rahmat, menunjukkan bahwasanya Allah telah mencabut rahmat dari hati-hati kalian. Maka tidak boleh orang-orang sekedar mengatakan nggak apa-apa saya seperti ini, yang penting hati saya baik. Kalau hatinya baik, niscaya apa? Anggota badan dia baik. Karena apa? Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis Nu'man bin Bashir, ala inna fil jasadi mudghah idza shalahat shalahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam hati itu ada segumpal daging. Kalau dia baik maka seluruh badan itu jadi baik. Kalau hatinya kalau daging tadi itu jelek maka seluruh badan adalah jelek. Ketahuilah dia itu adalah jantung. Maksudnya adalah hati dalam bahasa kita. Makanya kata Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya amalan zahir itu menunjukkan kepada keadaan hati seseorang. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.